Kekecewaan terhadap dunia telah membuat pria Jepang ini melakukan pembantaian di Jalan Akihabara dan menyebabkan 7 orang tewas dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Trauma yang disebabkan oleh kejadian ini bukan hanya melukai para korban dan keluarganya, tetapi juga ikut menghancurkan keluarga dari sang pelaku sendiri. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Tomohiro Kato lahir pada tanggal 28 September tahun 1982. Ia dan adiknya Yuji tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota Aomori bersama dengan ayah dan ibunya yang bekerja sebagai senior manager di sebuah institusi keuangan. Nah, pada masa kecilnya, sebenarnya nilai-nilai Tomohiro di sekolah dasarnya itu sangat luar biasa. Dia juga sangat berprestasi di bidang olahraga. Tomohiro kecil itu dikenal sebagai anak yang ceria dan juga energetik. Meskipun ya dia memang memiliki masalah emosi, namun Tomohiro selalu mampu menjaga prestasinya di sekolah. Waktu SMP, Tomohiro pindah ke SMP Sukuda, dan di sana nilai-nilai dia masih cemerlang, dan bahkan dia diangkat menjadi presiden klub tenis. Dan di masa remajanya itu, tekanan yang diberikan oleh orang tuanya menjadi semakin besar. Tomohiro dan adiknya Yuji mendapatkan tekanan yang begitu besar dari orang tuanya untuk mendapatkan nilai bagus dan mengesankan di sekolah. Bahkan ya, jika mereka salah menulis satu kata aja di dalam pekerjaan rumahnya, ibu mereka bakal merobek halaman itu dan memaksa mereka untuk mengerjakan ulang PR mereka. Ibu Tomohiro juga bahkan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Tomohiro dikatakan sering banget mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya di berbagai kesempatan. Misalnya, jika Tomohiro makan terlalu lama, maka ibunya akan melemparkan makanan dia ke lantai, lalu memaksa Tomohiro untuk memakan kembali makanan yang sudah jatuh ke karpet. Atau, misalnya jika dia tidak bisa menghafalkan perkalian dengan cepat, ibunya bakal membenamkan kepala Tomohiro ke bathtub. Hal-hal inilah yang akhirnya membuat luka dan trauma di dalam kehidupan Tomohiro. Di tahun 1997, ketika Tomohiro sudah berusia 15 tahun, Tomohiro akhirnya masuk ke sebuah SMA elit di Aomori. Tomohiro yang biasanya selalu menjadi pusat perhatian di sekolah karena memiliki prestasi akademis dan atletis di SD dan SMP, mendadak sama sekali tidak terlihat di SMA-nya. Malahan dia sering banget mendapatkan bulian dan dia kerap dipanggil dengan nama panggilan ejekan. Prestasi Tomohiro secara akademis pun mulai menurun secara drastis, sampai dia akhirnya mendapatkan peringkat 300 dari 360 siswa. Salah seorang teman SMA-nya menggambarkan Tomohiro sebagai orang yang suka menyendiri dan dia juga suka berjalan di sekolah sambil membawa senjata tajam. Udah di sekolah dia mendapatkan bulian, ternyata di rumah pun dia mendapatkan tekanan yang begitu besar dari orang tuanya. Salah seorang tetangga Tomohiro pernah bercerita bahwa dia melihat Tomohiro dipaksa untuk berdiri di luar berjam-jam padahal waktu itu lagi musim salju dan kondisinya sangat-sangat dingin. Prestasi Tomohiro di sekolah menjadi semakin buruk, salah seorang guru bahkan menggambarkannya sebagai murid yang sama sekali tidak berprestasi, baik di akademis maupun di ekstrakurikuler apapun. Dan puncaknya, Tomohiro akhirnya gagal dalam ujian masuk Universitas Hokkaido, yaitu sebuah universitas yang sudah lama ditetapkan oleh ibunya supaya Tomohiro bisa menjadi seorang insinyur ternama. Gara-gara itu, ibu Tomohiro merasa sangat kecewa pada Tomohiro akibat kegagalan ini. Tomohiro sebenarnya sempat mengulang untuk mendaftar di universitas yang sama pada tahun berikutnya. Namun sayangnya lagi-lagi dia gagal. Kegagalannya ini membuat Tomohiro memendam kekecewaan dan juga kebencian terhadap dirinya sendiri, ibunya, dan juga masyarakat. Tomohiro yang sejak kecil tumbuh sebagai anak yang pintar, sporty, dan disukai banyak orang, kini semuanya perlahan menghilang. Bahkan ibunya yang dulu selalu memberikan tekanan kepada dia, kini mulai cuek dan kayaknya tidak peduli lagi sama sekali kepadanya. Perhatian dan tekanan dari ibunya mulai pindah kepada adiknya, Yuji. Nah, setelah dia gagal ujian masuk universitas sebanyak 2 kali, akhirnya Tomohiro memutuskan untuk mengambil pelatihan di Sekolah Tinggi Otomotif Nakanihon sebagai seorang mekanik. Pada bulan April tahun 2005, si Tomohiro ini akhirnya diterima bekerja di sebuah pabrik truk di prefektur Saitama, yaitu wilayah di sekitar Tokyo. Tomohiro berharap dia bisa membuktikan kepada ibunya
kalau dia tuh bisa hidup mandiri supaya dia bisa menarik kembali perhatian dari ibunya ini. Tapi ternyata biaya hidup di Tokyo itu sangat mahal. Apalagi dia cuman bekerja sebagai seorang mekanik yang notabene gajinya itu nggak terlalu besar. Dengan semua kesulitan keuangan yang dialami selama dia hidup di Tokyo sendirian, ternyata orang tuanya tuh sama sekali nggak peduli dan tidak mau membantu Tomohiro. Tahun 2006 menjadi titik terendah dalam hidup Tomohiro, di mana dia terlilit hutang, tidak memiliki tabungan, dan dia juga mulai kehilangan arah tujuan hidup. Tomohiro bahkan yakin bahwa keluarganya sudah menyerah terhadap dirinya. Hingga pada musim semi tahun 2006, Tomohiro menabrakkan mobilnya ke tembok dalam upaya untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Tomohiro mendapatkan gegar otak ringan dan beberapa luka di wajahnya, namun untungnya dia masih selamat dan diberikan kesempatan kedua oleh Yang Maha Kuasa. Bahkan nih ya, si Tomohiro itu juga mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik. Pada akhir musim panas, Tomohiro ditawari pekerjaan oleh sebuah perusahaan mobil. Beberapa minggu setelah kecelakaan itu, Tomohiro bekerja di kota Susono dengan gaji 200.000 yen atau sekitar 21 juta rupiah per bulan. Di tempat kerja, Tomohiro itu dikenal sebagai seorang pekerja yang jujur. Dan meskipun dia itu tidak pernah banyak bicara dengan rekan kerjanya, tapi dia memiliki attitude yang baik di dalam bekerja. Nah, karena etos kerja dia yang baik itu, akhirnya kontrak kerja Tomohiro diperpanjang 1 tahun lagi setelah dia bekerja 1 tahun di perusahaan tersebut. Di dalam ruang lingkup kerjanya, Tomohiro adalah orang yang pendiam. Tapi ternyata, di luar komunitas kerjanya, Tomohiro itu jauh lebih pendiam lagi. Bahkan dia dikatakan tidak punya teman sama sekali. Satu-satunya komunikasi Tomohiro dengan dunia luar adalah menggunakan forum diskusi online di internet. Itu pun dia menggunakan nama anonimus. Di sana dia sering mengeluh tentang masyarakat dan juga tentang dirinya yang merasa kesepian dan tidak punya teman. Hobi Tomohiro adalah tinggal di rumah dan menonton film anime dan menggambar hingga berjam-jam sendirian tanpa keluar sama sekali dari apartemennya. Orang-orang di luar lingkup kerjanya menggambarkan Tomohiro sebagai seorang yang sumbu pendek, pemarah, dan juga penyendiri. Tomohiro merasa tidak bahagia dengan hidupnya. Dia tidak punya arah dan tujuan hidup, tidak punya uang, tidak punya partner, dan bahkan dia tidak punya keluarga untuk kembali pulang. Bahkan nih ya, di forum yang biasa dia datangi, Tomohiro juga kerap mendapatkan bulian secara online. Hal ini membuat Tomohiro tidak mendapatkan jeda waktu dari rasa stres yang dia alami. Keadaan menjadi semakin buruk ketika di bulan Juni tahun 2008, perusahaan tempat Tomohiro bekerja memutuskan untuk melakukan pengurangan karyawan dari 200 menjadi 50 orang. Tomohiro merasa gelisah. Dia yakin bahwa dirinya akan menjadi salah satu dari karyawan yang dipecat. Ini bukan hanya berarti dia akan kehilangan mata pencahariannya, tapi dia juga akan kehilangan apartemen tempat dia tinggal karena apartemen itu ternyata adalah milik perusahaan. Tanggal 5 Juni, Tomohiro berangkat kerja seperti biasa. Nah, sesampainya dia di tempat kerja, Tomohiro membuka loker untuk mencari seragamnya, tapi sayangnya dia tidak bisa menemukan seragamnya di sana. Meskipun dia merasa bingung, tapi Tomohiro tiba-tiba teringat bahwa perusahaannya sedang melakukan pengurangan karyawan. Dari situ dia langsung yakin bahwa seragamnya itu hilang karena dia sudah dipecat. Tomohiro langsung menjadi emosi, dia membanting pintu lokernya, kemudian dia berteriak-teriak kepada rekan kerjanya, mempertanyakan di mana seragamnya. Karena rekan-rekannya itu juga bingung, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari bos mereka untuk datang dan menjelaskan kepada Tomohiro. Tapi sayangnya ketika mereka kembali ke sana, Tomohiro tuh sudah tidak ada di sana. Dan hari itu, Tomohiro sama sekali tidak kembali bekerja. Bahkan besok dan lusanya pun dia tidak pernah datang lagi ke kantor. Lalu kemana Tomohiro dan apa yang dia lakukan? Tomohiro saat itu menulis sebuah pesan online yang bunyinya seperti ini. Aku tidak punya teman satupun, dan aku tidak akan pernah punya teman bahkan di masa depan. Aku diabaikan karena aku berwajah jelek. Jika aku punya kekasih, aku tidak akan begitu saja meninggalkan pekerjaanku, dan tidak akan kecanduan dengan handphone. Pria yang punya harapan tidak akan mengerti tentang perasaanku. Aku ini lebih rendah dari sampah, karena sampah saja bisa didaur ulang. Nah, besok siangnya pada tanggal 6 Juni, Tomohiro pergi ke toko senjata dan membeli 6 belati, sarung tangan, dan juga sebuah tongkat telekospik.
Di sana dia menghabiskan 35.000 yen atau sekitar 3,7 juta rupiah. Besok paginya lagi di tanggal 7 Juni, Tomohiro naik kereta cepat Shinkansen ke Akihabara dan dia menjual komputer dan juga semua barang-barang miliknya. Lalu dengan hasil penjualan komputer dan barang-barang lainnya, dia menyewa sebuah truk dengan rencana untuk memindahkan barang-barang dia keluar dari apartemen. Akihabara yang berjarak 100 mil atau sekitar 160 km dari tempat tinggalnya merupakan sebuah pusat budaya otaku Jepang dan merupakan distrik perbelanjaan utama untuk video game, anime, manga, barang elektronik, dan juga barang-barang terkait komputer. Entah apa yang waktu itu dipikirkan oleh Tomohiro, namun besok paginya dia sempat menulis pesan online seperti ini. Pukul 5.35 pagi, diperkirakan akan turun hujan, berita buruk. Pukul 6.02 pagi, aku biasanya berperan sebagai orang baik. Orang-orang sangat mudah ditipu. Pukul 6:03, apakah aku tidak mampu memiliki teman? Pukul 6:31, waktunya telah tiba, ayo. Pukul 6:39, sepertinya aku akan berperang dengan sakit kepalaku. Pukul 7:30, hujan yang mengerikan, meskipun aku telah mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Pukul 9:48, berangkat ke Kanagawa dan istirahat. Segalanya akan membaik untuk sementara. Pukul 10:53, macet parah. Apakah aku akan tiba tepat waktu? Pukul 11:45, sampai di Akihabara. Ini adalah hari surganya pejalan kaki. Bukan begitu? Beberapa menit lagi tersisa. Selang 48 menit setelah Tomohiro menulis pesan terakhirnya, yaitu pada pukul 12:33 siang, pada tanggal 8 Juni tahun 2008, Tomohiro mengendarai truk sewaannya menyeberangi Akihabara. Dan meskipun sedang lampu merah, Tomohiro tetap melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrakkan truk 5 ton ke arah kerumunan pejalan kaki dan menabrak 5 orang. Hari itu adalah hari Minggu. Jalan ditutup untuk lalu lintas, yang berarti jalur pejalan kaki tersebar luas. Para pejalan kaki lain langsung berkumpul untuk menolong para korban karena mereka mengira bahwa ini adalah sebuah kecelakaan murni. Namun Tomohiro yang belum puas melampiaskan emosinya, segera keluar dari truknya dan dengan membabi buta menyerang semua orang yang terjangkau dengan menggunakan senjata tajam sambil berteriak-teriak. Tetapi seketika, Tomohiro merasa ketakutan setelah melakukan aksi kejinya dan dia pun segera melarikan diri. Dia berlari di jalan raya, namun naasnya dia segera dibekuk oleh polisi yang sedang bertugas. Tomohiro sempat mencoba melawan polisi tersebut. Namun ketika si polisi mengeluarkan pistolnya, Tomohiro langsung menjatuhkan senjata tajamnya. Tomohiro akhirnya berhasil ditangkap hanya selang 2 menit setelah kejadian mengerikan di Jalan Akihabara. Lebih dari 17 ambulans dilarikan ke TKP, namun sayangnya 5 orang ditemukan tewas di tempat. 3 diantaranya meninggal karena ditabrak, dan 2 lainnya meninggal karena diserang oleh Tomohiro. Namun pada hari yang sama, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 7 orang. Berdasarkan hasil otopsi, 3 orang meninggal karena tertabrak dan 4 orang meninggal akibat luka tusuk. Sejak awal dia ditangkap, Tomohiro segera mengakui semua perbuatannya. Dia juga sangat terbuka tentang motif di balik serangannya itu. Dikatakan Tomohiro memiliki 3 motif, diantaranya adalah: yang pertama, kebencian kepada dirinya sendiri dan kesialannya. Dia yang dulu sempat populer dan pintar di sekolah, tiba-tiba kehilangan keberuntungannya pada masa SMA. Dia merasa gagal dan hidupnya ditakdirkan buruk. Dan meskipun dia mengatakan bahwa ibunya sering melakukan kekerasan kepadanya dan jarang memberikan cinta atau penerimaan yang dia inginkan, namun Tomohiro sama sekali tidak menyalahkan ibunya atas apa yang dia lakukan. Nasib buruk yang dia alami berujung pada pemecatannya di perusahaan tempat dia bekerja, yang sayangnya semuanya hanyalah asumsinya sendiri. Perusahaan tersebut kemudian mengklaim bahwa hal itu tidak benar. Mereka tidak berencana melakukan pemecatan kepada Tomohiro, dan semua itu hanyalah asumsi pribadinya sendiri. Alasan yang kedua adalah karena kurangnya teman. Tomohiro merasa dingin, kesepian, buruk rupa, dan terisolasi dari dunia. Menurut Tomohiro, seandainya saja dia punya kekasih, pasti dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Alasan yang terakhir adalah karena dia merasa marah kepada komunitas online yang membulinya di forum.
Kemarahannya ini tumbuh menjadi sebuah kebencian yang dia rasa perlu untuk dilampiaskan kepada orang lain. Kalau ditarik secara garis besar, Tomohiro tuh mengatakan bahwa dia melakukan hal ini untuk melampiaskan amarah dan juga kebenciannya yang terpendam selama ini. Dia merasa bahwa dengan melakukan hal keji ini, Tomohiro bisa memberikan pelajaran kepada para pengguna forum internet bahwa mereka juga akan merasakan konsekuensi atas perbuatannya yang sebenarnya malahan berujung dengan penghilangan nyawa kepada orang-orang yang tidak bersalah. Kejadian ini menjadi headline di berbagai media di Jepang dan mengguncang kepercayaan publik terhadap Jepang yang biasanya terkenal aman dari kejahatan dan juga kekerasan. Pemerintah Jepang juga mengatakan akan meninjau undang-undang kepemilikan senjata tajam. Sementara Komisi Keamanan Publik Metropolitan Tokyo mengumumkan bahwa praktek penutupan Chuodori pada hari Minggu dan pada hari libur yang telah berlangsung selama 35 tahun akan ditangguhkan hingga langkah-langkah keamanan ditinjau ulang. Penutupan tersebut akhirnya ditangguhkan hingga tahun 2011. Selain itu, perusahaan video game Konami juga membatalkan 3 acara peluncuran Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, yang seharusnya diadakan di Tokyo dengan mengutamakan keselamatan peserta sebagai akibat dari serangan tersebut. Media-media Jepang menyebut serangan itu sebagai epidemi Kireru, yaitu tindakan kemarahan yang dilakukan oleh pemuda yang terasing dan para otaku sebagai jawaban atas stereotip negatif tentang perilaku kompulsif dan antisosial. Ketika masyarakat menemukan pesan yang ditulis oleh Tomohiro di forum online, orang-orang jadi menganggap apa yang telah dilakukan oleh Tomohiro merupakan aksi yang dilakukan oleh hikikomori, yaitu orang yang menarik diri seutuhnya dari masyarakat dan mengalami isolasi ekstrim dan mengurung diri. Di beberapa pesan tersebut, Tomohiro juga menuliskan bahwa dia berencana menggunakan kendaraannya lalu menggunakan senjata tajamnya untuk melanjutkan penyerangan untuk memaksimalkan jumlah korban. Karena itulah dia menunggu hingga siang hari ketika jalan Chuodori ditutup sebelum dia memulai aksinya. Akibat aksi pembantian ini, orang tua Tomohiro menyampaikan permintaan maafnya kepada para korban dalam sebuah wawancara live dengan stasiun TV terkenal. Ayahnya yang memiliki posisi sebagai senior di salah satu bank dipaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya. Keluarga Tomohiro juga menerima berbagai ancaman melalui panggilan telepon sehingga menyebabkan mereka terpaksa memutus jaringan telepon rumah mereka. Tomohiro mengaku bahwa dia menulis pesan online itu sebelum dia melakukan aksinya dengan harapan agar polisi memperhatikan dan menghentikannya. Pengacara Tomohiro melakukan pembelaan dengan argumen bahwa dia mengalami gangguan mental yang menyebabkan dia tidak dapat menyadari skala sebenarnya dari tindakan kejinya itu. Namun petugas kejiwaan menyatakan bahwa Tomohiro pada saat kejadian berada dalam keadaan sadar dan sepenuhnya bertanggung jawab atas aksinya tersebut. Tomohiro kemudian dijatuhi hukuman mati pada tanggal 24 Maret tahun 2011 oleh Pengadilan Distrik Tokyo. Tomohiro menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan dia meminta maaf kepada para korban yang meninggal, terluka, dan juga kepada para keluarga korban. Tomohiro dieksekusi dengan cara digantung di rumah tahanan Tokyo pada pagi hari pada tanggal 26 Juli tahun 2022. Aksi keji yang telah dilakukan oleh Tomohiro bukan hanya berdampak buruk kepada para korban dan juga keluarga korban, namun juga meninggalkan luka dan trauma bagi keluarganya sendiri. Pada bulan April tahun 2014, Yuji Kato, adik dari Tomohiro Kato, mengakhiri hidupnya sendiri. Yuji tidak mampu menghadapi beban yang ditinggalkan oleh kakaknya. Dia tenggelam dalam depresi dan berujung meninggalkan pekerjaannya. Yuji tidak pernah berhenti merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan oleh Tomohiro. Antara tahun 2008 sampai tahun 2013, Yuji sebenarnya sempat mencoba beberapa pekerjaan, namun seketika dia diketahui sebagai adik dari Tomohiro, orang-orang melihatnya dengan cara yang berbeda. Yuji pernah berkata seperti ini. Kakakku pernah bilang bahwa dia adalah jiplakan ibunya. Jika demikian, jika kakakku adalah jiplakan nomor 1, maka aku adalah jiplakan nomor 2. Dan aku melihatnya, aku melihat bagian yang sama dari kakak di dalam diriku. Dan bukan hanya berdampak kepada Yuji, namun kedua orang tua Tomohiro juga ikut merasakan penderitaan akibat perbuatan anaknya. Ibunya menceraikan ayahnya,
dan akhirnya ibunya itu dirawat di rumah sakit jiwa akibat gangguan mental hingga saat ini. Dan untuk ayahnya sendiri, yang menjadi satu-satunya orang yang masih tinggal di rumah mereka di Aomori, dia mulai menarik diri dari masyarakat. Pada malam hari, lampu di rumahnya sama sekali tidak dinyalakan dan hanya akan terlihat cahaya dari sebuah lilin di sana. Ayah Tomohiro tinggal sendirian di rumah itu dalam kesepian, kegelapan, dan juga rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dari kasus ini kita belajar bahwa apa yang kita lakukan bisa berdampak buruk pada hidup orang lain meskipun mungkin kita bermaksud baik. Seperti contohnya ibu Tomohiro yang terus memberi tekanan kepada anak-anaknya. Mungkin ibunya itu bermaksud agar kelak anak-anaknya bisa bertahan hidup di dunia yang begitu keras dan bisa berhasil dalam kehidupan mereka kelak. Namun ternyata hal itu malah menyebabkan Tomohiro dan juga adiknya mengalami depresi yang begitu dalam, sehingga ketika mereka gagal dalam kehidupannya, hal itu mereka lampiaskan dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Kita juga bisa belajar untuk berhati-hati dalam melontarkan kata-kata, baik secara verbal maupun tulisan, agar tidak menyakiti hati siapapun, karena kita tidak tahu akan seberapa parah dampak dari kata-kata jahat dan kasar yang kita lontarkan, meskipun itu hanya untuk sekedar bercanda saja. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.